Oke, sampai lupa. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar tentang mengenal CSS dasar, cara kerja CSS, cara mengganti warna, cara menambah background, mengubah ukuran font, mengubah height, width, size. Kemudian terakhir kita sudah mengerti atau mencoba menggunakan kelas. Nah, ini contohnya hasil akhir kemarin. Kita punya kode HTML, doctype, HTML ini HTML5, kemudian kita punya tag pembungkus HTML, isinya ada dua yaitu head dan body. Masing-masing body ini isinya konteksnya, kontennya, HTML-nya. Ini di sini ada 3 paragraf P, kemudian P yang paragraf 2, kemudian paragraf 3. Kemudian kita kasih style, kasih kelas sama dengan red. Kemudian kita masukkan CSS atau stylingnya di head. Ini ada tag pembungkus style, kemudian kita mengarahkan styling kepada kelas red titik red kurung kurawal, kemudian stylenya apa, color red. Jadi di sini yang terkena efek styling color red ini cuman yang paragraf 1 dan paragraf 2 saja karena yang punya kelas red. Dan paragraf 3 default atau ikut yang bawaannya. Ini cukup jelas ya untuk di sini, atau ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk atau melanjutkan? Oke. Ini jangan sampai di skip untuk coba sendiri ya, karena proses mengetik dari teman-teman ini adalah proses pembelajaran yang sangat berharga. Jangan sampai cuman merasa paham, ya pahami bagus gitu, tapi jangan lupa untuk praktek sendiri, karena utamanya di situ. Utamanya di situ, nanti ada typo, ada lain sebagainya, itu merupakan proses pembelajaran yang harus teman-teman lewati. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke materi malam hari ini. Nah, ini adalah situs landing page yang akan kita buat. Layoutnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada header nanti itu menu ya, menu navbar kita sebutnya, atau menu. Di sini ada logo, kemudian ada menunya. Kemudian di sini ada main itu kontennya apa aja. Ini saya bagi jadi 3. Ini yang paling atas ini biasanya judul, saya menyebutnya hero. Kemudian ada service-nya, macam-macam, ada gambar, kemudian ada teks, kemudian yang terakhir ada kolom input. Walaupun nanti tidak akan sampai fungsinya, tapi secara tampilan dulu. Kemudian yang terakhir yaitu ada footernya yang paling bawah. Ini adalah gambarannya, nanti kita akan sampai besok akan membuat seperti ini. Oke, kita mulai dari headernya dulu, mulai dari menunya. Nah, kembali lagi ke struktur HTML. Struktur HTML kemarin ya, saya ulangi, tidak bosan mengulangi. Ini ada doctype HTML, kemudian ada tag pembungkus HTML, isinya ada head, kemudian ada body. Body ini adalah kontennya. Nah, kontennya itu bisa dibagi jadi 3. Ada header, ada main, kemudian ada footer. Header itu diisi dengan menu-menu atau judul, biasanya di paling atas yang kalau di scroll nggak hilang, itu header. Kemudian ada main itu nanti kontennya apa aja, misalnya ada judul, ada isinya. Kemudian ada footer yang paling bawah sendiri. Yang paling bawah sendiri biasanya tulisannya hitam, kemudian ada kontak dan lain sebagainya, itu biasanya ditulis di footer. Seperti itu. Apakah formatnya harus seperti ini? Tidak gitu. Tapi yang bagus adalah seperti ini. Ada headernya, ada main, ada footernya. Kalau misalkan langsung konten semuanya jadi satu, nggak ada header, nggak ada main, nggak ada footer, langsung H1 judul, P paragraf, hasilnya seperti apa? Hasilnya sama saja secara tampilan.
Tapi ini untuk memudahkan tujuan dari layout dirapikan seperti ini untuk memudahkan si browser dalam membaca codingan kita. Jadi browser tahu, oh ini headernya, oh ini mainnya, oh ini footernya, seperti itu. Oke lah, kita tidak akan berdiskusi ini lebih dalam, kita akan lanjut saja dulu. Nah, yang pertama adalah kita akan berkenalan dengan tag baru. Setelah kemarin kita berkenalan dengan H1 sampai H6 untuk judul untuk heading, kemudian ada P untuk paragraf, ada IMG untuk gambar, kemudian ada A untuk link atau anchor. Nah, sekarang kita akan tambah lagi, yaitu berkenalan dengan LI sama UL, list itu. Jadi formatnya seperti ini. Misalkan ya, kita punya list, ini kita pengen menuliskan ada home, service, kontak. Nah, ini caranya gimana? Caranya adalah dengan membuat dulu tag UL. Membuat dulu tag UL, kemudian di dalamnya ada LI. Isinya apa aja? List yang pertama, list yang kedua, list yang ketiga. Oke, saya ulangi. Jadi UL dulu, UL ada tag pembuka UL, lebih kecil, UL lebih besar, kemudian jangan lupa ditutup, lebih kecil, slash, UL lebih besar. Nah, kemudian isinya juga masing-masing LI dibuka dan ditutup. Teks biasanya isinya, walaupun bisa yang lain tapi biasanya teks. Home, kemudian service, kemudian kontak. Ini hasilnya akan seperti ini. Oke ya, jadi teman-teman kita berkenalan lagi dengan tag tambahan yaitu list dan uh, unordered list. UL itu unordered list. Nanti ada OL dan sebagainya. Tapi kita menggunakan yang ini dulu, LI sama UL. Nih, bisa dipahami untuk sini. Ada UL, kemudian isinya list. Ini jangan lupa ya, ada pembuka, penutup, kemudian LI juga masing-masing itemnya ada berapa, masing-masing juga ada tag pembuka dan penutupnya. Oke, nanti kita praktek. Nah, iya, ini buat catatan aja dulu. Jadi cara menghapus bullet atau saya kembali dulu. Cara menghapus titik-titiknya di depan ini adalah dengan uh, tambahan LI, kasih style di CSS, LI style none. Nah, ini nggak perlu dihafal, nanti kita akan praktekkan aja. Tapi dipahami dulu fungsi dari style ini untuk menghapus titiknya, titik di depan list. Kita akan praktek. Oke, latihan. Nah, jadi saya coba buat folder. Ini share screen saya masih kelihatan ya. Ini di folder kita akan buat seperti kemarin ya, index.html. Kemudian saya akan open. Terus saya langsung pakai, kita belajar LI sama UL dulu. Jadi nggak perlu menuliskan kode HTML yang lengkapnya. Kita coba dulu. UL, saya langsung kasih tag penutup UL, enter, kemudian LI. Saya kasih nama misalkan home tadi, home, tag penutup LI, enter, lagi LI, misalkan service. Kemudian yang ketiga yaitu LI kontak. Bapak campur bahasa Inggris dan Indonesia. LI. Coba kita save. Kemudian kita buka dengan browser. Nah, hasilnya seperti ini. Dari teks yang ini menghasilkan seperti ini. Ada list, 3 list. UL sama LI. Oke, sampai sini masih bisa dipahami ya?
Masih bisa dipahami. Jadi kita kembali lagi akan saya kopas saja biar cepat lah. Atau enggak ya? Oke, kita nulis lagi lah. Nulis lagi contekannya. Saya akan kopas saja. Ini kalau teman-teman mau copy. Intinya saya ingin menjelaskan kalau style. Stylenya belum lengkap. Saya berbagi dulu. Stylenya jadi ini harus ditutup. Style, add, li, seperti ini. Saya refresh. Nah ini untuk menghilangkan bulletnya. Saya kopas lagi, sorry. Ini yang betul yang kedua. Untuk menghilangkan ini titik-titiknya tadi. Kalau misalkan nggak ada ini tadi, titik-titiknya ada. Kalau list style none, titik-titiknya hilang. Nah, ini nggak perlu dihafal sih, ini cuman paling sekali 2 kali aja yang pakai. Itu sampai sini masih cukup jelas ya untuk UL dan LI. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu. Harus ditutup. Oke. Selanjutnya kita akan membuat header. Membuat header itu seperti ini. Jadi ada logo, kemudian ada home service dan kontak, tapi posisinya seperti ini. Nah, ini menggunakan tadi UL dan LI, kemudian ada header di sebelah kiri, kemudian posisinya sejajar. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini dia cara membuatnya. Nah, pertama kita buat dulu tag pembungkus yaitu header. Ada tag pembuka header, kemudian tag penutup header, kemudian saya pakai H3 dulu, walaupun nanti bisa teman-teman bisa ganti dengan IMG, jadi tinggal mengganti H3 dengan IMG, tapi saya untuk logonya pakai teks dulu, H3 logo, kemudian ada UL dan tadi LI seperti yang sudah kita praktekkan barusan. Nah, kemudian kita menambahkan style. Nah, ini perlu diperhatikan ini teman-teman, perlu fokus di sini. Jadi kita ingin membuat agar logo dan juga listnya itu sejajar kiri ke kanan. Nah, ini gimana caranya? Yaitu kita menggunakan CSS yang namanya ini. Ada display flags. Oke. Saya kembali dulu ya, bentar ya. Izin kembali dulu buat teman-teman yang mau praktek. Sebenarnya bagusnya praktek, tapi kalau misalkan nggak sempat, ya mau gimana lagi. Perhatikan dulu nanti putar recordingnya, kemudian praktek sendiri. Jangan sampai nggak praktek ya. Seperti ini masuknya. Oke, header. Ini maksudnya. Oke. Oke, sorry. Nah, kita pakai header, sorry tadi. Kalau misalkan teman-teman praktek jauh lebih bagus ya. Jadi kita pelan-pelan. Kalau misalkan saya kecepatan, tolong diingatkan. Jadi header, kemudian isinya ada 2, yaitu logo.
yang saya wakili dengan H3 ini bisa diganti dengan IMG. Kemudian yang kedua adalah listnya, UL sama LI, listnya apa aja. Nih, ingat-ingat. Jadi ada tag pembungkus header, isinya ada dua, yaitu ini bagian logo, kemudian bagian UL. Sampai sini, oke ya. Lanjut ya. Oke, kalau kita lanjut dulu. Kalau misalkan belum, bisa diinfo. Nah, kemudian kita akan membuat logonya menjadi sejajar. Jadi kita di sini berkenalan, sekali lagi ini mohon diperhatikan, ini karena penting. Yang pertama yaitu kita menggunakan CSS yang namanya display flex. Display flex itu agar eh, konten ya, konten di dalam header, ini kan header ya yang diarah ya. Header itu posisinya kiri ke kanan, jadi tidak atas ke bawah tapi kiri ke kanan. Nah, ini display flex. Kemudian yang kedua yaitu karena kita menggunakan display flex, ada yang namanya justify content. Justify content ini agar isinya itu seperti apa? Space between itu eh, antar konten ya, antar elemennya itu saling menjauhi. Kita akan praktek saja nanti kalau misalkan agak sulit untuk diingat. Kemudian align items itu center biar antar komponennya itu atas bawahnya itu sejajar. UL juga display flex agar isi dari UL tadi kan LI-nya kan ke bawah, home, service, kontak ini kan ke bawah. Nah, UL sebagai induknya, sebagai elemen pembungkusnya diberi kelas display flex agar isinya yaitu LI yang ada yang 3 LI yang ada di dalamnya itu mengarah dari kiri ke kanan. Gitu. Kemudian yang terakhir list style none ini agar untuk menghilangkan titiknya di sini. Kalau misalkan kita praktekkan ini, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, kita akan praktekkan saja. Nanti kopinya ketika praktek. Karena ini masih terlalu abstrak kalau misalkan diteorikan. Oke, latihan lagi ya. Nah, kita akan buat agar menyerupai tadi untuk headernya ya. Kita di dalam body, ini teman-teman perhatikan di dalam body kita punya apa tadi? Punya header. Punya header, kemudian di dalam ini membungkus, jadi saya bikin tag header pembuka dan penutup dulu. Header sama-sama header. Isinya header ada dua, yaitu logo yang saya wakili H3 ini teman-teman nanti bisa diganti dengan apa namanya, image gambar logo H3. Saya save dulu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini karena list bulletnya udah hilang ya. Ini ya. Jadi ada header, kemudian ada logo, ada UL, kemudian isinya ada LI3. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita ingin membuat agar logo dan UL-nya kiri ke kanan sejajar. Caranya gimana? Kita memberi styling pada elemen pembungkusnya. Yang membungkus ini apa? Yang pengen disejajarkan apa? Elemen pembungkusnya header. Makanya yang diarah adalah headernya. Biar kiri ke kanan gimana tadi? Caranya adalah displaynya. Ingat-ingat display. Ini sering digunakan. Display ini sering digunakan. Sering banget. Jadi displaynya adalah flex. Titik koma. Kalau misalkan seperti ini, apa yang akan terjadi? Saya save, saya refresh. Nah, jadi eh, logo dan UL-nya itu kiri dan kanan. Ini perlu dipahami ya. Display flex ini diterapkan pada elemen pembungkusnya. Elemen pembungkusnya apa? Header. Isinya apa? Ada dua, yaitu H3 dan UL. Ini jadi kesatuan ya.
karena dia apa namanya dibungkus oleh UL. Biar dia kiri ke kanan, yaitu caranya adalah dengan displaynya flex. Nah, kemudian kita akan menggunakan lagi agar si list ini ke kanan, pojok ke kanan itu menggunakan apa namanya justify content, menggunakan space between. Saya refresh. Nah, ini biar kiri ke kanan. Oke. Selanjutnya, ini kalau misalkan masih sulit dipahami, nanti kita akan buka salah satu website yang menjelaskan ini gimana sih display, justify content dan sebagainya. Nah, kemudian agar ini juga sejajar, caranya elemen pembungkusnya yaitu UL kita beri style apa tadi? Display flex. Saya save, refresh. Nah, seperti ini. Bisa dipahami nggak? Gunanya display flex sama justify content. Ini CSS, salah satu CSS. Bisa ya? Jadi display flex ini agar kiri ke kanan, kemudian justify content space between ini agar eh, elemennya eh, elemennya saling menjauhi. Tapi di sini masih nggak sejajar. Ini kan terlalu ini di bawah, ini di atas. Ini caranya gimana? Yaitu dengan CSS lagi, eh, align item, center, align item, center. Nah, ini lebih sejajar walaupun ya lebih sejajar lah. Ini karena ya daripada tadi. Nah, seperti itu. Apakah ini perlu dihafalkan? Sebenarnya teman-teman nggak perlu ngapalin semua CSS gitu. Jadi nanti teman-teman sudah familiar, pernah menggunakan. Ketika butuh, bisa googling. Bisa googling. Kira-kira yang caranya bikin sejajar apa ya? Itu bisa googling. Jadi nggak harus diapalin semua gitu. Kalau misalkan apal lebih bagus, tapi untuk awal-awal nggak usah diapalin. Nanti lama-lama seringnya teman-teman menggunakan, jadi apal sendiri. Oke, di sini. Kalau misalkan teman-teman bisa praktek sekarang lebih bagus. Oke ya. Ada pertanyaan dulu? Kita sudah hampir setengah setengah 8. Oke, tidak ada pertanyaan. Mantap, Kak Muhammad Bintang. Ada lagi? Ada ya. Kita lanjutkan dulu ya. Oke, kita kembali ke slide-nya. Nah, kita akan berkenalan lagi dengan CSS. CSS sekarang tadi setelah kita flex, kemudian space between, kemudian apa lagi ya? Align items, itu cuma bisa digunakan di flex saja. Nah, kita sekarang berkenalan dengan padding. Padding itu gunanya untuk apa? Untuk spasi. Untuk spasi. PADDING. Untuk menambahkan spasi, menambahkan space, menambahkan jarak antar satu komponen dengan komponen yang lain. Margin juga sama. Margin juga untuk menambahkan jarak antar komponen. Kita ingin menambahkan uh, jarak, bisa menggunakan margin atau bisa menggunakan padding. Nah, ini teorinya. Jadi, kalau misalkan kita punya konten, misalkan konten di sini anggaplah H3 atau ya H3 lah tulisan. Nah, kemudian kita ingin menambahkan jarak eh,
jarak dengan elemen lain. Misalkan di sini ada UL atau ada apa. Nah, itu bisa menambahkan padding, style padding pada H3 tersebut. Jadi H3 kemudian padding, misalkan berapa piksel, 20 piksel, maka sebelahnya akan semakin jauh. Margin juga sama. Tapi bedanya apa? Margin dengan padding, kalau padding itu dia itu jarak antar tulisannya dengan H3. Jadi H3-nya itu jadi sebesar ini. Jadi sebesar ini H3. Tapi walaupun tulisannya segini, tapi elemennya itu sebesar ini. Sedangkan margin adalah jarak antara elemen tersebut dengan elemen lain. Jadi elemen lain itu dikasih jarak. Gitu. Nanti kita praktek aja lebih jelasnya. Itu ya. Intinya kita perlu paham dulu kalau misalkan padding itu adalah bagian dari kita memperbesar jarak, tapi jaraknya itu masih bagian dari elemennya. Ibarat kita memperluas, misalkan kita punya rumah ya, memperluas halaman. Nah, itu halamannya kan masih punya kita. Nah, itu memperluas padding itu memperluas item atau elemen yang masih milik kita. Sedangkan margin, nah kita itu kasih peraturan jangan ada rumah lain di sejarak atau sejauh 200 meter. Nah, 200 meternya itu margin. Jadi walaupun bukan daerah kita, bukan elemen milik yang ini, tapi kita kasih margin dengan yang lain biar jaraknya, biar ada jarak. Seperti itu. Nanti kita praktekkan aja. Latihan. Oke. Latihannya saya file baru aja lah. Ini buat coba-coba ya. Save. Coba kita misalkan di sini saya kasih nama coba-coba. Ini bisa coba-coba HTML. Misalkan ya, kita punya yang namanya P paragraf satu, kemudian P lagi lah. Kita save dulu. Kita coba buka menggunakan browser lagi. Ini ada seperti ini hasilnya. Kemudian kita ingin menambahkan jarak. Caranya gimana? Dengan saya pakai ini ya, inline style ya, inline CSS ya. Jadi di sini yang penting kita paham tentang konsep padding dan margin dulu. Style misalkan padding 20 pixel. Refresh. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini jaraknya, jarak paragrafnya kan ini. Tapi komponennya, elemennya itu jadi besar karena dia punya jarak di sini 20 pixel, di sini 20 pixel, di sini 20 pixel, dan di sini 20 pixel. Kalau misalkan kita ingin perjelas, kita bisa tambahkan background lah. Background color misalkan blue. Refresh. Oke lah. Nah, intinya jangan dulu. Nah, ini artinya 20 pixel itu apa? Awalnya itu elemennya kita coba nol dulu biar saya lebih mudah menjelaskan. Nah, awalnya itu seperti ini. Awalnya elemennya itu seperti ini. Dengan kita menambah padding 20 pixel, maka ada jarak di sini. 20 pixel tambah 20 pixel, 20 pixel tambah 20 pixel. Jadi elemennya itu membesar. Gitu. Padding itu membesarkan elemen, gitu ya. Atau membesarkan, memperkecil jarak antara ujung elemen dengan yang tengahnya. Gitu. Itu untuk padding. Kemudian untuk margin apa? Untuk margin itu menambahkan batas ini dengan batas yang lain, dengan elemen yang lain. Contoh, margin di sini saya tambahkan 40 pixel. Saya refresh. Nah, ini. Jadi ada jarak 40 pixel antara
elemennya ini ke atas, ke samping, ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Ini margin. Gitu. Bisa dipahami? Untuk perbedaan antara padding dan margin, cukup jelas ya. Kalau cukup jelas, kita juga bisa menambahkan. Jadi margin sama padding ini sama-sama punya elemen, punya inilah tambahan. Jadi dia itu kita bisa mengarahkan margin sama padding ke arah-arah tertentu. Misalkan kita hanya pengen mengarahkan marginnya itu ke atas gitu. Jadi kita ingin memberi jarak ke atas aja tanpa kiri kanan dan bawah. Caranya gimana? Dengan margin strip top. Misalkan seperti ini. Apa yang akan terjadi? Kita save. Nah, ini cuman atas saja yang dikasih margin. Margin top. Selain itu ada margin bottom. Save. Nah, ini atasnya hilang. Atasnya marginnya jadi 0. Kemudian bawahnya punya jarak 40 pixel. Ada lagi margin left. Save. Nah, ini yang punya jarak cuman kiri aja. Kemudian ada margin right. Save. Seperti itu. Oke, bisa dipahami untuk pengertian padding dan margin. Saya kembalikan lagi di sini. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Ini beneran oke kan ya? Maksudnya beneran bisa dipahami kan ya materi yang saya sampaikan? Oke, mantap. Mantap Kak Ilo. Kita kembali lagi ke slide-nya. Nah, oleh karena itu eh, kita kembali ke sini ya, ke ini. Ini makanya kita ingin menerapkan padding itu untuk listnya. Listnya kan tadi masih rapat-rapatnya. Kita tambahkan padding untuk LI. Kenapa LI bukan well? Kalau well kan artinya jarak antar itemnya, antar listnya masih 0. Nah, sedangkan kita itu pengen yang berjarak adalah LI-nya. Nah ini teman-teman nanti mungkin banyak, terutama di awal-awal itu cara punya problem cara memilih ini tuh harus diterapkan di mana sih? Stylenya ini apakah di header, apakah di UL, apakah di LI, apa di mana? Nah itu mungkin teman-teman akan menemui problem seperti itu. Saya juga dulu seperti itu. Pengennya rata gitu. Tapi yang saya kasih display flex ternyata di LI ya. Kok nggak jalan gitu, nggak jalan gimana? Cari pusing ternyata salah penempatan. Nah itu jadi ya nggak apa-apa. Itu adalah proses yang harus teman-teman lalui. Jadi tetap semangat tapi kalau bisa sambil dipahami oh apa namanya CSS ini style ini itu untuk kira-kira harus diterapkan di mana apakah di komponen atau elemen pembungkusnya atau ke elemen yang dituju. Reflex ini kan berarti elemen pembungkusnya UL. Kemudian padding, ya padding ini diterapkan di masing-masing LI-nya. Karena apa? Karena yang mau dikasih jarak adalah masing-masing listnya, gitu ya. Dipahami seperti itu ya. Kita coba lagi yang sini. Ini awalnya seperti ini. Ini kan masih rapat nih. Nah, kita butuh kasih jarak padding. Misalkan 10 atau ya 10 pixel. Ukurannya jaraknya pixel aja. Nah, ini jadi ada jarak atau misalkan terlalu lebar ya bisa 5 pixel. Kenapa bukan margin? Nah, pertanyaannya seperti itu. Kenapa bukan margin? Margin hasilnya seperti apa kalau margin? Yang bisa nebak hasilnya sama aja. Tapi kalau misalkan nanti apa namanya teman-teman mau ngeklik gitu udah secara fungsional ini sudah bisa diklik. Kalau margin berarti yang bisa diklik cuma tulisannya aja. Kalau samping-sampingnya ini udah bukan bagian dari elemen. Sedangkan kalau pakai padding jarak antara tulisan ini masih bisa diklik nanti karena dia masih masuk elemen yang home, masuk elemen yang service, masuk elemen kontak.
Campuran gimana? Campuran juga bisa. Ya seperti tadi lah intinya. Oke, di sini bisa dipahami ya. Kita kembali ke slide kalau tidak ada pertanyaan. Nah, kemudian cara menambahkan apa namanya? eh ini warna ya sama background color eh, misalkan background colornya di headernya atau orange misalkan bebas itu. Oke, kita kembali ke slide lagi. Sudah hampir 7.40. Kita lanjutkan saja. Ini ya, barusan sudah. Kemudian, nah ini hal yang baru lagi, yaitu input. Input. Jadi kalau website itu nggak semua sih, tapi kebanyakan biasanya itu ada inputannya, ada inputannya. Kalau mungkin kalau untuk landing page belum tentu gitu. Contohnya landing page yang promosi yang pelatihan ini, kode ini, pelatihan coding ini itu nggak ada inputnya, tapi pasti teman-teman menemui banyak website yang ada inputnya. Bisa kirim apa contohnya form, misalkan login dan lain sebagainya itu butuh input. Nah, kita akan belajar input. Input ini eh, apa namanya? HTML, tagnya input hampir sama kayak ini ya, kayak IMG ya. Jadi dia langsung ditutup oleh elemennya sendiri. Nah, ada atribut yang namanya placeholder. Nah, placeholder ini nanti teks gitu. Misalkan kasih nama di sini mau dikasih tulisan isikan nama Anda. Nah, ini placeholder isikan nama Anda. Tagnya input ya. Input kemudian placeholder isikan nama Anda. Misalkan seperti itu. Ini contohnya seperti ini. Itu adalah cara menuliskan kode jika teman-teman ingin menambahkan form, ya menambahkan input gitu. Tuh, nanti kita akan praktekkan. Mungkin apa dari itu. Kemudian yang kedua adalah text area. Nah, selain input ada juga text area. Text area ini apa? Text area hampir sama dengan input, cuman lebih panjang, lebih banyak lah. Misalkan menuliskan pesan, menuliskan feedback, menuliskan apa contohnya, chat dan lain sebagainya itu bisa menggunakan text area. Caranya adalah text area ini ada tag membuka dan tag penutupnya, langsung ditutup aja, sama hampir sama ada placeholdernya dikasih nama misalkan isikan pesan Anda, placeholder. Kemudian ada yang namanya rows. Rows ini untuk mengatur ke apa nih, banyaknya baris yang mau ditampilkan. Apakah rows sama placeholder ini harus? Nggak harus gitu. Jadi bisa kosong, bisa kosong, bisa nggak ditambahkan juga bisa. Walaupun nanti masih banyak juga atribut-atribut yang lain, tapi yang biasanya saya gunakan placeholder ini. Kemudian selain itu ya banyak sih, cuman kita mulainya dari ini dulu, mulai dari placeholder dulu sama rows. Nah, ini contohnya. Oh, kemudian yang ketiga ada div. Nah, kita wah lumayan banyak ini. Tadi ada input, ya, ada input untuk nulis ini. Ini kita gunakan lagi input untuk placeholder kemudian email. Kemudian ada text area untuk menuliskan input tapi dengan tulisan yang lebih panjang. Kemudian ada yang namanya div. Div ini sebenarnya fungsinya itu cuman untuk membungkus aja. Seperti header, seperti body, seperti footer, sebenarnya kan nggak ada fungsinya. Tanpa mereka pun kontennya itu hasilnya sama gitu. Tapi dengan div ini kita bisa mengelompokkan. Jadi kita bisa mengelompokkan div itu division kalau nggak salah. Division kita bisa mengelompokkan item-item atau elemen-elemen yang ada di dalamnya. Jadi misalkan satu div nanti isinya ada input, ada apa dan lain sebagainya atau cuma satu doang. Kemudian kita bisa kasih kelas seperti itu.
Ya, nanti kita akan praktek aja. Jadi div ini untuk membungkus elemen-elemen yang ada di dalamnya. Defaultnya menggunakan div. Div dibuka, ditutup, kemudian biasanya dikasih kelas. Misalkan kita ingin menerapkan styling pada div ini, pada elemen ini. Misalkan kasih padding, kasih apa, kemudian inputnya kecil di tengah, divnya gede gitu. Itu bisa menggunakan seperti ini. Div ini untuk membungkus elemen-elemen. Oke, sudah selesai rupanya. Jadi kita praktek aja untuk terkait eh, yang apa tadi? Input. Input. Ini saya seperti ini dulu coba. Apa yang akan terjadi? Oh, ternyata langsung udah ada. Gini aja udah cukup. Atau seperti ini yang lebih bagus penulisannya. Nah, sama. Ini kita bisa ketik. Seperti ini udah cukup. Ketik. Misalkan nama Yusuf. Dan lain sebagainya. Oke ya. Jadi bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita ingin menambahkan tadi tulisan. Misalkan placeholder. Dengan isikan seperti ini. Nah, ketika diklik, tulisannya hilang. Ini namanya placeholder. Ini input. Jadi nanti bisa dikombin dengan macam-macam. Misalkan dikombin dengan P. Misalkan nama. Nah, ini kan jadi seperti ini. Walaupun ini jaraknya masih perlu diatur dengan CSS. Tapi kurang lebih pemakaiannya seperti ini. Input ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Yang namanya text area. Text area ini perlu tag penutup dan pembuka. Text area. Nah, kiri kanan. Nah, ini nggak enak kan? Karena kiri kanan. Nah, oleh karena itu biasanya saya langsung bungkus aja dengan div. Gitu. Karena gini, kalau misalkan input ada, sorry gimana yang jelasinnya? Jadi ada beberapa elemen dari HTML itu yang dia itu full sebaris atau yang biasa disebut dengan blok. Ada juga eh, yang dia itu inline sama yang lain. Nah, contohnya kayak input, kayak text area ini inline. Nah, oleh karena itu kita perlu bungkus elemen yang ini uh, dengan elemen yang dia itu sifatnya memanjang. Contoh-contoh ya. Contoh yang dia itu full satu baris itu kayak tadi misalkan P. Nah, ini dia itu memanjang sampai sini. Jadi menghabiskan menghabiskan baris. Oleh karena itu jadi yang input yang atas sama teks area yang bawah jadi terpisah karena teks tadi. Misalkan kasih ya kita udah paham lah ya. Intinya seperti itu. Nah, oleh karena itu kadang kita itu butuh pembungkus, tag pembungkus seperti div. Div ini juga saya bungkus ya. Div. Misalkan seperti ini jadinya seperti apa? Nah, ini. Artinya div ini juga memanjang. Jadi ada div yang memanjang, elemen yang memanjang sampai sini. Kemudian ada input yang cuma sebesar ini. Coba kita buktikan. Misalkan kita kasih style. Background. Nah, ini memanjang. Paddingnya nggak ada. Kita kasih padding aja biar jelas. Dan 2 pixel. Nah, ini artinya ada div, kemudian isinya ada input. Div ini memanjang sampai sini gitu. Jadinya teks areanya terpaksa harus letaknya di bawah. Gitu. Lebih jelas mungkin 10. Oke. Kemudian kembali ke teks area. Teks area tadi seperti ini kita bisa atur
ketinggiannya sebenarnya bisa di drag, tapi ya biasanya tampilannya itu tetap ada settingannya, defaultnya rows atau row 4. Nah, misalkan 14. Nah, jadi defaultnya langsung panjang. Kita juga bisa tambahkan placeholder. Pesan Anda. Save. Nah, kalau misalkan diketik, tulisan pesan Andanya hilang. Cara manjangin ini lebar ya. Nah, selain ada rows, ada yang namanya calls atau calls. Coba kita cek nanti ya. Nah, calls 10, misalkan 50, berapa kolom, seperti itu. Walaupun di sini juga bisa diatur gitu, tapi ya tetap kita kasih biasanya awalnya itu seperti apa. Ada pertanyaan lagi? Cara memanjangkan teks area. Cukup jelas? Saya bungkus Cukup. juga di sini divnya. Cukup, Kak. Jelas ya? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti sudah selesai untuk pertemuan yang kali ini. Nanti kita lanjutkan setengah 9 ya, setengah 9, 8.30. Kita akan melanjutkan, kita akan mulai melanjutkan. Tadi kan udah header yang menunya yang paling atas sendiri. Kemudian kita akan melanjutkan untuk yang section yang pertama, yang judulnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum kita tutup. Ada ya. Jadi halo, ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Jadi kita sudah belajar tentang layout dasar, cara layout itu, cara mengatur tata letak. Kita sudah belajar cara membuat elemen itu yang tadinya dari urutan atas bawah, kemudian bisa disambingkan. Kemudian kita juga bisa mengatur jarak antar elemen. Kita juga sudah berkenalan dengan tag header, main, footer. Ini untuk membedakan aja, walaupun header, main, footer, div ini pembungkus aja, dan kalau misalkan tanpa ini pun bisa jadi tidak ngaruh gitu, tapi lebih baik masing-masing elemen itu diletakkan di bungkus dengan rapi gitu, jadi dibungkus dengan rapi elemennya. Kemudian UL, LI untuk list, input, dan text area untuk input. Kemudian CSS-nya ada display flags. Tadi kalau misalkan kita menggunakan display flags bisa justify content. Kemudian justify content, align items. Kemudian kita juga sudah belajar tentang margin dan padding. Oke, tapi sebelum itu saya ingin menunjukkan salah satu yang biasanya digunakan tiga schools. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau nyari CSS apa aja atau HTML apa aja, ini di sini ada tutorialnya. Sebenarnya sudah cukup lengkap semua. Kayak tag-tag HTML, ada CSS juga, kemudian bisa latihan juga. Contoh kita ini misalkan HTML ya. HTML kemarin kita ada basic, elemen, paragraf. Nah, ini kan contoh kita yang udah gunakan. Tag P, saya besarin. Ada tag P, ada heading itu ini H1 sampai H6. Bisa pelajari sini. Kemudian ada yang udah kita pelajari juga link. Nah, ini ada href, kemudian ada apa lagi? Image. Nah, ini cara input image. ALT ini untuk tulisan, kalau misalkan image-nya nanti nggak muncul, ini sebaiknya ditambahkan, tapi juga nggak harus. Kemudian ada apa lagi? Nah, ini input kan tadi ya, input. Nah, ini nanti ada type juga, kita berkenalan dengan type.
nanti aja kalau misalkan kita sudah membutuhkan. Defaultnya teks. Oke. Terus untuk CSS juga. CSS ya, misalkan teman-teman tadi yang sudah dipelajari, yang paling susah itu menurut saya selama ini ya, yang paling kompleks adalah display. Mana display? Ada nggak? Atau flex? Nah, flex box. Nah ini flex box. Ini yang tadi ya, display flex. Misalkan ini ada bisa diklik display flex, kemudian ada ini biar kiri ke kanan dan lain sebagainya. Nah ini contohnya gitu. Jadi bisa diulik sendiri apa namanya cara menggunakannya gimana. Saya cuman memberi pengantar aja. Artinya memberi pengantar, nanti teman-teman bisa kalau misalkan membutuhkan sesuatu bisa di googling. Misalkan pengen kayak gini gimana, itu di googling pasti ada caranya. Gitu. Kembali ke slide. Sampai sini tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita next nanti akan melanjutkan tentang landing page-nya, isinya, kontennya, kemudian ya layouting lebih jauh lagi. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan. Masih ada 5 menit kalau misalkan ada pertanyaan atau mau diskusi atau mau sharing, boleh? Tidak ada? Oke, jadi saya tidak bosan mengingatkan teman-teman untuk coba sendiri, praktek sendiri. Kalau bisa tiap hari praktek minimal ya menuliskan kode walaupun sedikit. Gitu. Oke, sampai jumpa lagi nanti pukul 8.30. Bisa kita on time. Jadi saya cukupkan dulu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika